Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Helga Gasyani, Idajat SPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Perkenalkan, nama saya Arif Putra Banjaraman Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2508116200793. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang esai yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Hubungan Asmara Remaja Terhadap Tingkat Stres pada Pria Remaja. Masa remaja merupakan periode transisi penting yang ditandai oleh perubahan psikologis, sosiologis, bukan biologis. Perubahan sosialnya salah satu aspek yang ada yaitu adalah hubungan asmara pada remaja, yang biasanya diaplikasikan dengan berpacaran. Hubungan asmara remaja didefinisikan sebagai keterlibatan romantis atau berpacaran antara dua individu di kisaran umur 13 sampai 19 tahun. Sementara itu, stres pada pria remaja mengacu pada tingkat tekanan psikologis yang dirasakan individu laki-laki remaja. Data internasional menunjukkan bahwa hubungan asrama memiliki prevalensi dan dampak yang cukup luas. Contohnya seperti di Amerika Serikat, lebih dari 50% remaja dilaporkan memiliki pengalaman berpacaran pada usia 15 tahun. Selanjutnya ada di Inggris, 17-40% remaja mengalami stres emosional akibat hubungan romantis. Dan juga di Brasil hingga di Jepang dan kawasan Asia Timur, tekanan sosial dalam hubungan romantis juga menjadi sumber stres yang signifikan. Faktor budaya seperti norma kesopanan dan ekspektasi gender memperkuat dampak psikologis dari hubungan asrama tersebut. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan pola yang mirip juga. Di Jakarta Timur sendiri menunjukkan bahwa remaja dengan stres ringan berpeluang 6,6 kali lebih besar mengalami perilaku pacaran yang tidak sehat. Lalu di Yogyakarta, survei pada SMK Muhammadiyah 3 menemukan bahwa sekitar 66,4% siswa memiliki pacar, yang mengindikasikan tingginya prevalensi keterlibatan romantis. Selanjutnya ada juga di Bandung, ada juga di Surabaya hingga Makassar. Penelitian kualitatif menemukan bahwa kekerasan emosional dalam hubungan romantis memberikan dampak psikologis mendalam pada remaja perempuan maupun laki-laki pastinya. Keterlibatan dalam hubungan asrama berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis pada remaja. Selain itu, beberapa remaja laki menggunakan mekanisme coping yang moderatif, seperti konsumsi alkohol, perilaku agresif, atau hubungan seksual berisiko. Nah, konflik kecemburuan dan putus cinta itulah yang dapat memicu adanya gejala stres atau depresi seperti kecemasan, mungkin gangguan tidur, penurunan konsentrasi belajar pastinya, hingga penurunan self esteem. Itu dikutip dari Anderson et al. 2015. Selanjutnya ada penjelasan teoritis dari Erik Erikson, yaitu identity versus role confusion. Menurut perkembangan psikososialnya Erik Erikson ini, masa remaja merupakan tahap identity versus role confusion, di mana individu berusaha membentuk identitas diri yang stabil. Nah, biasanya hubungan asrama ini dapat menjadi bagian penting dalam eksplorasi diri. Namun ketika hubungan romantis berujung pada konflik atau penolakan, proses pendudukan identitas ini malah justru terganggu. Remaja pria terkadang mengandalkan hubungan romantis sebagai sumber validasi emosional. Ketika validasi itu tidak tercukupi, maka akan menimbulkan perasaan tidak berharga dan kebingungan peran sosial yang berpotensi berkembang menjadi stres kronis dan gejala depresi. Selanjutnya ada teori solusi yang saya ambil dari Carl Rogers. Carl Rogers sendiri menekankan pentingnya unconditional positive regard, yaitu sebuah empati dan keaslian dalam membantu individu mengatasi masalah emosional. Di sini mungkin sebagai laki-laki juga memiliki yang namanya ideal self ya. Setiap orang pasti memiliki, namun laki-laki ingin mencapai ideal self-nya ketika dia menjalin hubungan asrama. Nah, ketika itu tidak sesuai dengan real self-nya, mungkin dapat berpengaruh terhadap psikologi yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, selanjutnya ada juga lingkungan, faktor lingkungan dan juga teman penting yang bisa mendengarkan kita tanpa syarat apapun, yang bisa menerima kita. Selanjutnya, program sekolah dapat mengembangkan intervensi berbasis prinsip Rogers seperti konseling individu bagi remaja yang mengalami konflik hubungan asmara. Selanjutnya ada pelatihan regulasi emosi untuk mengelola stres sendiri. Lalu ada juga support group untuk memperkuat dukungan sosial pastinya. Nah, kesimpulannya adalah hubungan asrama pada masa remaja merupakan fenomena perkembangan yang alami, namun juga memiliki potensi sebagai sumber stres, khususnya pada remaja laki-laki.
Bukti empiris dari berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa kualitas hubungan asmara bukan sekedar keberadaannya memegang peranan utama dalam menentukan tingkat stres. Sehingga pemahaman teoritis dari Erikson dan Rogers memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan mekanisme psikologis yang sesuai. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek emosional dalam pendidikan serta layanan konseling remaja menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif hubungan asmara terhadap stres pada remaja. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan pastinya masih banyak kekurangan. Semoga bisa menjelaskan esai saya dengan cukup baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.